Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ketemu lagi kita di Tiba-Tiba Podcast, teman-teman. Dan saat ini di samping saya sudah berhasil mengundang, agak susah ini mengatur jadwal ini. Termasuk orang sibuk. Mungkin baru saja mengurus reshuffle. Saya sudah bersama dengan Ustadz Budi Martasaudin LC Waduh. LPGD. Insya Allah ini luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Cukup ini. panggil nama saja lah. Ya, agak susah nih. Agak susah. Kita memang biasa manggilnya beliau Ustadz karena memang benar Ustadz. Sering jadi rujukan kita kalau lagi. Ustadz-ustadan. Oke, beliau adalah mungkin kenalkan sendiri. Saya aktivitasnya masih berstatus sebagai mahasiswa di jurusan kebijakan pendidikan. Ya. Di King Saud University di Riyadh. Saud University. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut jurusannya itu adalah As-Siyasat At-Tarbawiyah. As-Siyasat At-Tarbawiyah yaitu kebijakan pendidikan. Oke, jadi ini nyambung ya kebijakan pendidikan karena kita ingin mencoba ngobrol tipis-tipis nih. Nah, tipis-tipis saja, nggak usah tebal-tebal ya, santai aja, santai. Nanti lama-lama ya kita pertebal harusnya. Oke, siap. Tentang pendidikan di Saudi nih, Tad. Ya mungkin tentang kurikulumnya dan sebagainya. Bisa diceritakan sejarah singkatnya dulu mungkin bagaimana proses pendidikan di Saudi? Ya, pendidikan di Arab Saudi kalau kita melihat ya di sana kalau berbicara tentang pendidikan non formal dalam artian pendidikan yang belum tersistem, yang belum tertata secara kurikulum, Saudi termasuk negara yang sudah lama membuka pembelajaran ya, tetapi bukan dengan sistem sekolah, bukan dengan sistem kampus gitu kan. Kita tahu dari zamannya Nabi Muhammad SAW di Madinah, kemudian juga para sahabat Nabi ya, mereka sudah terbiasa ada buka seperti majelis taklim gitu ya. Dan kalau di Mekah dan Madinah itu ya dari dulu masih sampai sekarang juga kan masih ada kayak semacam pengajian-pengajian seperti itu. Termasuk di dua masjid ini. Termasuk di dua masjid ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hanya saja kalau berbicara tentang pendidikan yang tersistem, yang dibentuk dan dikoordinasi oleh pemerintah, ya tergolong masih belum terlalu lama ya. Semenjak didirikannya ada namanya Mudiriyatul Ma'arif, yaitu semacam direktorat ya, direktorat ilmu pengetahuan. Kalau yang saya baca itu 1344. Iya, 1344 Hijriah ya, karena budaya di Saudi itu masih sering menggunakan kalender Hijriah. Sampai sekarang? Sampai sekarang, meskipun beberapa tahun belakangan sudah dicatat ya bertepatan dengan sekian Masehi gitu ya. Ini kalau nggak salah tahun 1926 kalau Masehinya itu ada Mudiriyah Al-Ma'arif dibentuk ya sebagai wujud dari upaya pemerintah Saudi pada saat itu. Saat itu masih belum terbentuk negara Saudi modern yang seperti sekarang ya. Karena terbentuknya negara Saudi modern itu kan tahun 1932. 32 ya. Jadi masih sangat sederhana sekali, hanya ada beberapa sekolah yang dikoordinir ya oleh Direktorat Ilmu Pengetahuan ini pada saat itu. Berdasarkan hasil ini ya, stalking saya itu saat itu baru 4 sekolah SD bahkan. Iya, dan masih itu SD laki-laki, benar ya? Masih sangat sedikit sekali dan awalnya memang hanya diperuntukkan untuk laki-laki. Perempuan belajarnya di mana? Yang perempuan pada saat itu belajarnya non formal ya, di halaqah. Halaqah itu semacam belajar Al-Quran, belajar agama, tapi di masjid gitu ya, ada pengajarnya. Tapi kalau untuk tersistem, maka laki-laki lebih dulu ya pada saat itu tahun 1344 itu. Tapi pada perkembangannya sekolah perempuan juga dibuka ya? Pada perkembangannya ya sekitar beberapa belas tahun. 1343 ya, kalau saya ini. Beberapa puluh tahun kemudian dibuka ada Direktorat Pendidikan Taklim Lil Banat, yaitu pendidikan khusus menangani para siswi. Ya, jadi dibentuk karena memang sudah tuntutan zaman ya.
para perempuan juga diberikan kesempatan untuk belajar sebagaimana laki-laki, bukan hanya belajar non formal tetapi juga ada belajar formalnya yang tersistem ya oleh lembaga yang diakui seperti itu. Oke, makasih nih informasinya sangat ini. Dan setelah Direktorat Ilmu Pengetahuan itu kemudian berdiri Kementerian Pendidikan. Iya, pada saat itu ada kementerian namanya Wizaratul Ma'arif ya, masih Kementerian Ilmu Pengetahuan ya. Belum pendidikan. Belum namanya Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim, belum. Jadi masih Kementerian Ilmu Pengetahuan ya, dan setelah dibentuknya kementerian itu termasuk sangat pesat ya, karena kan ada yang mengawasi, ada yang membiayai gitu jelas ya, dan dananya juga pada saat itu Saudi tahun 1938 sudah ditemukan minyak ya di Provinsi Timur, itu sudah mulai seger gitu. Jadi langsung pembangunan sekolah-sekolah itu digalakkan. Perekrutan gurunya juga sangat masif dan besar ya pada saat itu, sehingga sangat cepat, hanya beberapa tahun setelah didirikannya Kementerian Ilmu Pengetahuan itu banyak tersebar sekolah-sekolah mulai jenjang dasar, menengah hingga sekolah tinggi ya, atas ya. Tingkat atas juga termasuk juga kampus-kampus juga didirikan. Oke. Seperti itu. Kemudian kita ini masuk ke pembahasan setelah sekolah-sekolah ini berdiri. Saya lihat di Saudi itu begitu menggeliat, terutama dengan adanya visi 2030 ini. Nah, bisa di-spill dikit ini tentang visi 2030 dihubungkan dengan kurikulum pendidikan di Saudi? Ya, jadi kalau kita melihat Saudi ini punya visi yang jauh ke depan ya. Artinya kalau kita melihat dari 30 tahun, 40 tahun belakangan itu model pendidikannya sedikit berbeda ya dengan apa yang kita dapati beberapa tahun belakangan ini, 10 tahun ini, 15 tahun ini sudah sedikit berbeda ya. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu mungkin masih kalau disebut dalam bahasa Arabnya marhalah ta'sis, yaitu fase penancapan nilai-nilai keislaman, ideologi ya. Marhalah ta'sis. Iya, marhalah ta'sis itu jadi dia fasenya fase pembentukan penanaman nilai-nilai dasar ya, baik secara agama maupun secara negara gitu, seperti itu. Dan kita lihat Saudi ya, kalau melihat dari kurikulumnya ya, terutama kurikulum pendidikan dasar itu, di mana di sana salah satu tujuannya itu betul-betul untuk menanamkan nilai keislaman gitu ya. Menanamkan akhlak, bahkan disebutkan di salah satu tujuannya itu adalah untuk membiasakan anak-anak melaksanakan sholat, katanya diajarkan seperti itu. Dan itu ditekankan di dan tujuan pendidikannya itu ya, ditekankan ya di pendidikan dasar, termasuk juga pelajaran-pelajarannya juga sangat detail ya. Misalnya ada rumpun pelajaran pendidikan Islam itu, di sana ada tajwid, kemudian juga ada fikih, ada akidah akhlak gitu ya. Ya seperti kalau di kita kayak di MI gitu ya, kayak di MI, dan itu betul-betul ditanamkan. Ya itu pada fase yang kemarin. Kemudian kita melihat di fase yang sekarang ini, yang sekarang itu karena dirasa sudah mungkin sudah sudah kuat ya, secara ideologi ya, secara keislaman, secara nasionalisme itu dianggap sudah kuat, maka ada satu tambahan. Ya, jadi visi 2030 itu visi yang utamanya disebutkan di sana adalah i'dad muwatin munafis alamiyan namanya kalau dalam bahasa Arab, yaitu menyiapkan warga negara yang mampu bersaing secara global. Masya Allah. Menyiapkan warga negara yang mampu bersaing secara global. Kita melihat visi pendidikan ya, terutama dalam beberapa dekade ke belakang itu memang betul hanya penanaman agama, kemudian nasionalisme ya, jadi masih belum mengarah kepada bagaimana anak-anak Saudi ini bisa bersaing secara global. Makanya kemudian diubah ya sekitar
10 tahun ke belakang ini tentang adanya visi 2030 termasuk dalam dunia pendidikan itu di sana gitu misalnya penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu betul-betul ditekankan. Yang tadinya hanya sekedar lewat saja gitu ya, maka sekarang bahasa Inggris jadi yang utama. Itu jamnya juga ada khusus ya. Kemudian selain bahasa Inggris juga bahasa Cina. Oh, bahasa Cina ya. Mandarin ya bahasa Mandarin bahkan beberapa bulan yang lalu itu mendatangkan 50 guru dari Cina langsung. Itu di sekolah-sekolah. Dan yang paling banyak itu di Riyadh ya, beberapa kota Riyadh, Jeddah, ada di Madinah juga. Jadi mendatangkan guru Mandarin. Ya, bahasa Mandarin itu langsung dari sananya. 50 guru itu tahap pertama. Bahkan kalau kita melihat ya bahasa Mandarin itu jadi mata kuliah pilihan di kampus-kampus yang ada di Arab Saudi. Ini ya mendatangkan guru bahasa Indonesia ya. Nah, tinggal guru bahasa Indonesia nih bagaimana nih? Siapa ya, didatangkan ya. Mudah-mudahan kalau guru bahasa Indonesia didatangkan. Cuma kan Saudi juga mereka punya anggapan yang ya menurut mereka sangat strategis untuk mempelajari bahasa asing. Selain bahasa Inggris, kenapa bahasa Cina? Ya, kita tahu ya Cina sebagai satu kekuatan dunia yang saat ini sangat diperhitungkan gitu kan secara ekonomi, secara teknologi, maka otomatis penguasaan bahasa Cina itu bahasa Mandarin jadi sangat penting sekali ya. Jadi Saudi udah terpengaruh dengan asing. Dan kalau kita lihat sekarang di bandara-bandara pun udah mulai ada tulisan-tulisan jadi kan? Kalau kita landing ya mendarat di bandara King Khalid di Riyadh itu di sana akan disambut pertama tulisan besar menggunakan bahasa Arab. Hayyakum fir Riyadh gitu kan. Yaitu ya kami menyambut Anda di Riyadh, selamat datang. Kemudian welcome to Riyadh gitu kan, ada bahasa Inggris. Lalu ada dalam bahasa Cina yang saya juga nggak mengerti cara bahasanya. Gitu. Ada pokoknya huruf-huruf Mandarin gitu, seperti itu. Jadi sudah sangat serius sekali, bahkan mendatangkan langsung ya dari Cina. Dan itu di sekolah dasar, menengah, dan atas gitu ya. Dan mereka mengajar di sekolah negeri. Mereka mengajar di sekolah negeri. Ya. Selain itu juga banyak dari orang-orang Saudi itu mereka yang mengutus anak-anak didiknya gitu ya untuk kuliah juga ke Cina, ya, ke Amerika, ke Eropa, kemana-mana gitu. Memang nah seperti itu. Terkait dengan ilmu yang lain, sains. Iya untuk sains terkait dengan masalah teknologi AI sekarang ya itu betul-betul sangat ditekankan dan diwajibkan bagi seluruh siswa ya untuk menguasai hal tersebut. Jadi kalau kita melihat dari porsi pengurangannya, maka pelajaran-pelajaran agama ini yang tadinya mendetail, dipisah-pisah ada akidah, ada fikih, ada tafsir, ya itu dijadikan satu jadi dirasat Islamiyah atau Islamic Studies. Dirasat Islamiyah. Kemudian ada penambahan itu IT ya, kemudian bahasa Inggris dan sebagiannya ada bahasa Cina. Termasuk STEM mungkin ya? STEM ya STEM. Jadi betul-betul diarahkan untuk bagaimana agar anak-anak Saudi ini ketika dia lulus maka dia dapat bersaing secara global. Selain dari penanaman akidah, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan, kemudian juga menguasai teknologi dan menguasai bahasa asing. Prioritasnya yaitu yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah bahasa Mandarin. Ya, mudah-mudahan kita berharap bahasa Indonesia ini. Nanti siap-siap. Nah, siap-siap nih bahasa Indonesia ini. Calling ke Saudi. Masya Allah. Ya, berharap dulu siapa tahu kan bisa jadi kekuatan yang Indonesia jadi kekuatan nomor 1 di Asia gitu kan, akan jadi macan Asia ya, bukan jadi kucing Asia gitu. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Nanti ada di teman-teman generasi Gen Z dan Gen Alpha ini yang akan setelah Z Alpha ya. Alpha ya. Terkait tujuan pendidikan nih, Tat. Khususnya kita berfokus ke pendidikan dasar SD ya. Ada yang bisa di-spill mungkin garis-garis besar tujuan pendidikan yang menjadi ada sisi lain yang berbeda dengan kurikulum di negara lain, terutama dengan negara Indonesia. Nah, terkait dengan kurikulum ya, dengan
Di kita secara umum sih untuk tangga pendidikan ya sulam ta'limi namanya itu Sulam sama ya. ta'lim. Kita di Saudi itu kan 6 tahun. SD-nya 6 tahun. Iya, kelas 1 itu sampai kelas 6. Kemudian di sini juga disyaratkan untuk SD itu dia harus TK dulu gitu ya. Harus TK. Iya, dulu. harus TK dulu dan TK-nya di sini itu dikelola oleh swasta. Semuanya swasta. Dan ada salah satu syarat masuk SD itu harus vaksin. Masuk SD harus vaksin. Harus vaksin itu lengkap. Kalau nggak vaksin nggak bisa daftar. Dan itu terdata di Sihati harus. Tasjil ilal madrasah gitu ya. Vaksin untuk daftar ke sekolah ada itu beberapa nama-namanya saya lupa ya. Termasuk COVID mungkin ya. Termasuk COVID ya kalau kemarin ya untuk anak-anak tapi masih belum. Kalau anak-anak belum ya. Kalau di Indonesia 6 tahun itu udah divaksin. Iya, untuk yang terbarunya itu beberapa vaksin sih ada saya dapatkan informasi. Memang ada ya poin-poinnya di situ ya. Ada poin-poinnya. Jadi untuk yang anti vaksin tinggal di Saudi ini memang agak repot ya. Selain anak nanti nggak bisa sekolah, kemudian juga haji juga nggak bisa gitu ya. Pengalaman sekali tusuk 3 Jadi agak repot. Sedangkan di sini nego-nego untuk dapetin sertifikatnya aja itu agak susah karena semuanya terdata, tersistem di aplikasi seperti itu. Kemudian tujuannya tadi yang agak membedakan ya gitu ya. Jadi karena memang di Saudi ini 100% warganya adalah Islam semua. Otomatis garis besar secara keseluruhan kurikulumnya ya penanaman keislaman. Termasuk itu tadi ya dalam tujuannya untuk pendidikan dasar adalah kalau saya browsing itu melatih anak untuk sholat dan berakhlak mulia. Melatih anak untuk sholat dan berakhlak mulia. Jadi betul-betul misalnya pelajaran ya dia bacaan sholat, tata cara sholat, dia bagaimana berakhlak terhadap sesama, kemudian kepada guru gitu. Jadi kalau di kita sekolah negerinya itu di sini tuh kayak model pesantren gitu. Gitu. Jadi nggak nginep ya. Diajarkan, tapi nggak nginep. Kenapa? Karena di Saudi ini nggak ada sekolah yang nginep. Nggak ada. Bahkan sekolah yang full day pun nggak ada. Pulang ya berangkat pagi, pulang siang itu bahkan sebelum zuhur sudah pulang ya. Untuk yang SMA itu paling lambat ya zuhur ya karena mungkin ada kegiatan ekskul olahraga ya dan yang lain-lainnya gitu. Seperti itu. Berarti masuk pagi kan ini musim dingin dan musim panas beda nih. Panjang durasi siang malamnya. Pengaturan berangkat sekolah mereka gimana? Karena misal nih musim dingin sekarang 6:30 itu baru terbit matahari. Iya, jadi memang untuk masalah lingkungan ya sistem pendidikan betul-betul menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Seperti misalnya pada saat musim dingin ya seperti sekarang ini kita pakai jaket, ini pakai mantel, ini pakai hoodie, pakai sweater gitu. Karena kita lagi musim dingin, ini bukan karena kita lagi sakit ya. Enggak ya. Iya. Jadi dilihat sekarang lagi musim dingin. Musim dingin ini suhu ya sekarang rata-rata 8 sampai 10 derajat ya pagi itu. Ya, lumayan. Jadi kalau musim dingin itu syuruk matahari terbit itu jam 6:30. Iya, saya lihat lampu-lampu di pinggir jalan masih nyala. Jadi saya yang rumahnya agak jauh dari sekolah biasanya berangkat itu kadang-kadang ya sebelum syuruk gitu, sebelum matahari terbit sudah berangkat gitu. Nah, untuk sekolah di Arab Saudi, sekolah negeri itu biasanya kalau musim dingin masuknya agak siang gitu, jam 7:30 gitu. Musim dingin. Iya, kalau musim panas kan subuhnya itu jam 4 ya, jam 4 atau jam 5:30 kalau puncaknya musim panas. Itu kan syuruknya jam 5:30 sudah terbit ya, jam 5 udah terbit matahari. Jadi biasa kalau musim panas itu berangkat sekolah masuk jam 6:30. Lebih pagi, tetapi pulangnya ya tetap sebelum zuhur. Yuk sekolah di Saudi. Jadi tidak ada yang sampai sore gitu ya. Dan untuk yang anak SD ini mereka pulang itu harus dijemput oleh orang tuanya atau oleh ada karyawannya gitu ya. Atau mereka juga punya, biasanya tiap sekolah itu ada antar jemput dari sekolah gitu, seperti itu. Jadi
Ini juga sangat meminimalisir adanya penculikan misalnya gitu kan. Atau misalnya juga anak-anak sekolah ada tawuran apa gitu ya. Atau juga karena cuaca ekstrim ya. Karena cuaca ekstrim, jadi hipotermia atau secara keselamatan ya aman gitu ya, aman. Panas, dehidrasi gitu ya. Iya, jadi nggak ada anak yang tangkrang-tongkrong di pinggir jalan apa. Jadi ketika pulang sekolah ya pulang. Oke. Iya. Menarik nih, sebenarnya banyak sekali. Yang berikutnya libur nih, gimana liburnya Saudi? Liburnya Saudi beberapa tahun belakangan ini 10 tahun ya dirubah. Jadi dulu itu liburnya Kamis Jumat. Weekendnya Kamis Jumat itu menyesuaikan ya Kamis Jumat gitu ya. Karena ada pertimbangan tertentu menyesuaikan dengan dunia internasional sehingga nanti ada irisannya yaitu liburnya dirubah jadi Jumat Sabtu. Jumat Sabtu. Jadi kalau di negara-negara lain seperti Indonesia kan kalau yang Sabtu Minggu. Iya, berarti dapat hari Sabtunya gitu, sama dengan negara yang lain. Dan liburnya Jumat Sabtu itu, jadi sekolah itu cuma 5 hari. Ya, 5 hari. Sekolah cuma 5 hari, pagi sampai siang sampai zuhur mentoknya. Jadi nggak ada yang sampai sore. Guru-gurunya juga enak ya. Nggak ada full day school. Nggak ada full day school, nggak ada. Padahal saya pinginnya teman-teman juga pengen mungkin yang sistem one day school itu loh. Jadi sehari full sekolah, 6 hari libur. 6 hari aja gitu ya. 6 hari libur. Jadi itu kalau ada seperti itu. Pesantren nggak ada. Nah, terus bagaimana mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu lebih mendalam setelah karena sekolah ini pendek nih hanya sekitar 4 jam, setengah 7 sampai setengah 11. Bagaimana mereka bisa menambah ilmu-ilmunya itu? Iya, jadi ada satu budaya di Saudi itu sama seperti kita ya. Jadi kalau sore itu kan dulu ada maghrib mengaji gitu. Kita berangkat sekolah madrasah gitu. Lah di sini juga ada tapi bukan pendidikan yang sifatnya formal. Jadi pendidikannya itu yang non formal, belajar di masjid. Namanya halakoh itu. Jadi masih ada dan masih sangat subur sekali untuk yang laki-laki. Itu biasanya pilihannya ada habis asar, ada habis maghrib. Jadi di sini tuh ada semacam aib ya. Anak kecil itu yang nggak belajar ngaji di masjid itu aib gitu ya. Malu. Apalagi anak kecil gitu kan nggak bisa baca Quran, aib. Kan memang bacaannya juga bacaan Arab gitu. Nah jadi belajar itu ya mereka asar sampai maghrib atau maghrib sampai isya itu belajar di masjid. Lah yang perempuan? Yang perempuan ada di sini sistem itu pendidikan non formal namanya madrasah nisa'i ya, yaitu sekolah khusus untuk perempuan dan anak-anak yang masih kecil yang jenjang TK itu ada sekolah pagi, ada sekolah sore. Itu masih marak ya di setiap desa ya. Kalau di sini di setiap hai itu ada namanya itu dar. Nah, dar ini biasa mengajarkan tentang Al-Qur'an saja ya. Al-Qur'an untuk ibu-ibu tanpa dibatasi dengan usia. Jadi ada di sini model namanya pendidikan taklimul kibar. Wa ta'limul mustamir, yaitu pendidikan untuk orang dewasa dan pendidikan sepanjang hayat. Itu berarti sifatnya adalah non formal tapi dapat sertifikat gitu ya. Tersistem dengan kurikulum tapi dia bukan jenjang sekolah yang wajib ya. Yang wajib artinya sukarela aja. Meskipun sukarela jumlahnya sangat banyak. Yang ikut gitu. Jadi di sini itu tidak heran kalau ada nenek-nenek usia 70 tahun jalan ke dar itu. Berangkat ke dar gitu. Dia baru selesai hafalan Al-Qur'an 30 juz misalnya. Di usia 60 tahun, 70 tahun itu sudah biasa. Karena memang ya apa ya, kita melihat orang sini itu ya seneng aja belajar gitu, seneng aja berangkat ke sekolah, belajar, mungkin setiap hari ngapalin 1 ayat 2 ayat gitu ya. Kalau belajarnya 15 tahun, 20 tahun kan bisa 30 juz tuh. Iya. Masya Allah, seperti itu. Oke. Itu info tambahan yang menarik nih. Kita kembali ke kurikulum SD. Tingkat dasar. Oke. Gimana terkait dengan ini kan kemarin di Indonesia nih agak rame nih. Ada katanya bulan Ramadan itu libur 1 bulan penuh walaupun pada kenyataannya tidak ya. Untuk secara umumannya itu tidak libur secara penuh. Untuk Saudi libur enggak di bulan puasa? Iya, jadi kurikulum di Saudi ini memang zaman dulu sebelum 2017-2018 memang biasanya kalau Ramadan itu libur. Dulu. Full ya. Cuma sekarang sudah tidak lagi. Apalagi sekarang ada perubahan ini sudah 3 tahun.
masuk tahun ketiga ini ada perubahan yang tadinya pakai sistem semester setahun 2 kali ujian. Oh iya. Sekarang dibagi 3. Jadi catur bulan. Catur bulan. Jadi bagi-baginya itu sulit kalau liburnya terlalu lama. Nah, jadi untuk Ramadan ya masuk sampai tanggal 20 Ramadan. Jadi hari ke-21 Ramadan ya kalau bahasa kita 10 hari terakhir lah. Yeah. Itu sudah libur sampai sepekan setelah Idul Fitri. Terus kapan mereka libur panjangnya? Mereka biasanya libur agak panjang itu pada saat musim haji, menjelang musim haji sampai setelah musim haji, Muharram itu baru full masuk 1 bulan di musim haji. Full 1 bulan itu libur. Nah, seperti itu. Jadi ya hitung-hitungannya lumayan juga sih liburnya. Gitu ya. Iya. Sama untuk liburnya itu ada dengan sistem 3 semester ini, 3 catur bulan itu ada namanya usbu' mutawwalah atau long weekend. Jadi libur panjang. Libur panjang itu dari mulai Kamis, misalnya Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu itu 1 catur bulan bisa 2 sampai 3 kali. Wah, menarik ya. Jadi banyak liburnya ya. Ya, tetapi libur nasionalnya selain dari libur itu hanya National Day, Yaumul Watani, itu 23 September sama Founding Day. Yang nanti tanggal 22 Februari ini. 22 Februari itu libur nasional. Bahkan bukan hanya sekolah, tapi semuanya itu wajib libur. Karena kalau ada yang melanggar, ya nanti bisa kena sama pemerintah, ya kena tegur gitu seperti itu. Pokoknya sektor swasta, perkantoran libur semua itu pada saat ini Yaumul Watani, National Day dan Yaumut Ta'sis namanya ini namanya Founding Day ini hari pendirian negara Saudi. Terkait dengan kurikulum yang dijalankan, ada perubahan-perubahan dinamika kan kemarin dari yang dasar kemudian ke mengakomodir kurikulum untuk visi 2030, jadi ada STEM, ada bahasa asing. Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi di Saudi ini? Iya, artinya kalau berbicara secara kurikulum sama sebagaimana di negara-negara lain ya, bahkan termasuk di kita gitu. Yeah. Kalau misalnya kita mengatakan kurikulum gonta-ganti terus ya di Saudi juga sama. Kurang lebih seperti itu gitu, sama gitu. Karena apa? Karena masyarakat berubah. Pola pikir berubah, tantangan juga berubah. Jadi harus berubah gitu. Seperti di awal-awal misalnya di Saudi sekolah hanya untuk laki-laki. Kemudian muncul untuk perempuan, ya, termasuk mata pelajaran juga berubah ya. Termasuk tantangan-tantangan yang lain gitu. Apa yang paling besar ya mungkin kalau kita dapati dalam catatan-catatan ya baik di buku, jurnal maupun informasi yang didapat ya tentang sarana dan prasarana sekolah itu yang masih kurang begitu memadai. Jadi di Saudi pun yang negara secara ekonomi kuat gitu ya itu sarana seperti bangunan yang masih belum lengkap ya. Kemudian juga masalah guru yang masih belum sertifikasi ya kalau bahasa kitanya kan belum tersertifikasi gitu ya. Sini juga jadi masalah juga gitu. Kemudian masalah-masalah yang lainnya ya seperti buta huruf ada. Buta huruf ada tapi jumlahnya sangat sedikit ya, hanya berapa persen? 2. Mungkin 2-3% ya. Itu sangat sedikit sekali karena yang putus sekolah juga ada sih di sini sebenarnya ada gitu, tapi pemerintah memberikan ada namanya tahlim ummiyah, yaitu pembelajaran untuk namanya pendidikan untuk pemberantasan buta huruf. Itu ya, ada. Kalau berdasarkan data itu memang saya membaca bahwa salah satu tantangan pendidikan dasar di Saudi adalah putus sekolah. Saya kira itu putus sekolah itu masalah serius yang dengan angka yang sangat besar. Ternyata hanya 2,9%. Nah, yang laki-laki itu. Cuma 2,9% ya. Perempuan itu 5,8%. Iya, itu mungkin kecil ya kalau dibanding dengan kita ya. Kayaknya ya, tetapi ya memang jadi satu permasalahan dan ditangani dengan itu. Jadi di sini ada kayak semacam pendidikan paket A, B, C, D gitu ya. Sama. A, B, C gitu ya. Ada juga dengan cara seperti itu di sini namanya yaitu tahlim ummiyah itu ya pendidikan untuk menghapuskan buta huruf biasanya malam-malam ya, malam hari.
untuk belajarnya seperti itu. Terkait dengan bangunan tadi, jangan disamakan dengan di negara lain lah ya, bahwa yang dimaksud sini bangunannya belum memenuhi syarat karena di sini standarnya yang sangat standarnya sangat ketat. Ya seperti misalnya sekolah. Sekolah itu harus ada tempat parkirnya. Tempat parkir. Tidak boleh parkirnya di jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Kemudian untuk bangunan misalnya keselamatan misalnya basement. Basement itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas apapun. Belajar mengajar. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena secara keselamatan kalau digunakan untuk aktivitas belajar maka akan menyebabkan celaka gitu ya bagi anak-anak. Lalu kemudian misalnya alarm itu wajib ada. Untuk misalnya kalau ada kebakaran maka titik api. Iya, dia wajib untuk ada bunyi gitu ya. Kalau misalnya alarmnya itu nggak bunyi ya maka dia izinnya nggak keluar, izin keselamatannya. Operasionalnya nggak bisa diperpanjang. Hanya sekedar alarm nggak bunyi. Hanya sekedar alarm ya. Mungkin kalau bandingannya di kita gitu kan, berapa sekolah yang hanya pasang alarm. Itu jadi bagi teman-teman ini apa ya, pencerahan bahwa masalah sarpras itu memang karena gedung terutama sini itu standarnya yang sangat standar keamanannya tinggi. Kemudian juga ada pemadam apa namanya itu? APAR, alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan itu ada. Kemudian yang langsung ditarik pakai selang juga itu di setiap lantai harus ada. Yang sudah terhubung dengan sudah terhubung dengan sumber air yang dari apa namanya itu? National Water. Iya, yang dari penampung air gitu itu harus ada. Jadi kalau misalnya kebakaran udah tinggal tarik itu diaktifkan gitu. Kemudian ada APAR juga tadi, alat pemadam api ringan juga harus disediakan. Iya, jadi kalau nggak ada itu ya nggak ada izinnya. Nggak bisa. Nah itu jadi tantangan tersendiri di Saudi ya, meskipun sudah mulai banyak berbenah ya hal-hal tersebut ya seiring dengan kemajuan zaman gitu, seperti itu. Terus tadi kayaknya disinggung juga tentang lemahnya kemampuan guru. Bagaimana Saudi mengatasi atau ya menyelesaikan masalah tentang lemahnya guru ini? Mengatasi hal itu banyak kampus-kampus itu yang membuka jurusan-jurusan kependidikan. Ya, ada fakultas-fakultas tarbiyah atau zaman dulu disebut dengan kuliatul muallimin, yaitu fakultas untuk guru gitu, fakultas keguruan gitu, seperti itu. Juga kemudian buka program-program semacam diploma ali. Diploma ali itu pendidikan profesi ya. Kalau di kita adalah PPG gitu, seperti itu. Jadi di kampus-kampus itu buka semacam itu untuk membentuk agar guru-guru ini memang dia layak untuk mengajar, dia punya ilmu pedagogik, bagaimana mengatasi anak di kelas, mengatasi memanage kelas dan yang lain-lainnya gitu. Karena 10 tahun ke belakang itu banyak para guru itu ternyata bukan dari alumni jurusan education ya, jurusan kependidikan. Dan sekarang udah banyak nih yang sekarang sudah ditekankan oleh pemerintah ya, ngajar harus alumni dari kependidikan atau kalau yang belum biasanya ikut program yang postgraduate diploma atau diploma ali kependidikan itu ya, baik tentang bahasa Arab maupun umum ya, secara ilmu pendidikan secara umum begitu. Dan kalau saya lihat gelar antum ada PGD ini. Jadi antum juga lulus juga, udah lulusan dari diploma ali. Postgraduate diploma ya, saya sempat ikut diploma itu diploma tinggi ya, diploma pasca sarjana yang sebenarnya adalah untuk orang-orang yang mengajar bahasa Arab ingin punya sertifikat itu gitu. Oke, itu kan sekolah negeri ya. Kita rangkum dari sekian banyak itu, bagaimana mereka di sekolah negeri itu, apakah ada biaya harus membayar? Untuk sekolah negeri sih sampai saat ini gratis ya, tidak ada biaya, bahkan ada uang saku. Ya tidak besar ya. Ada makan siang nggak? Tidak besar. Makan siangnya nggak ada karena pulangnya sebelum siang. Makanya dikasih uang saku ya. Karena pulangnya itu sebelum zuhur ya, jadi mereka makannya di rumah. Ya, untuk bawa bekal ya mereka bawa buat jajan gitu ya, karena jajan di sekolah tidak lengkap, sangat ketat sekali ya pengawasan makanan di sekolah itu. Juga sering ada sidak dari kementerian, apakah makanan ini layak untuk dikonsumsi anak-anak atau tidak. Makanan yang tidak ada izinnya
itu tidak boleh dijual gitu. Kayak misalnya gorengan gitu ya. Kalau misalnya kita buat bala-bala, Nah, bala-bala itu diteliti dulu sana. Dijual di sekolah Saudi itu nggak boleh. Karena tidak ada lisensi. Jadi harus lisensi ini betul-betul lolos uji dari pengawas makanan sini. Iya. Artinya bala-bala atau bakwan itu boleh dijual di sana dengan syarat sudah lulus uji lisensi kelayakan gitu. Jadi sangat ketat sekali ya, karena mereka punya prinsip di Kementerian Pendidikan itu salamatul atfal aula. Jadi keselamatan anak-anak ini adalah yang utama. Bahkan ya terkait dengan cuaca, kalau hujan itu kalau dulu sebelum Covid biasanya libur, namanya taklik dirasah. Itu libur. Ada pengumumannya. Ada pengumumannya resmi dan itu dari kementerian langsung. Yang mengumumkan adalah kementerian langsung. Berarti Kemendikbud mengumumkan daerah ini libur dulu sebelum Covid. Tapi kalau sekarang biasanya bukan libur, tapi pembelajaran dilakukan dengan cara online. Kalau di Indonesia sering nih liburnya. Nah, karena kan untuk negara Saudi ini masalah iklim itu hujan itu kan jarang ya. Memang ada musim dingin, tapi hujan itu jarang. Jadi kalau hujan itu sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Meskipun hujannya jangan dibayangkan kayak kita di Indonesia, di Bandung, di Jakarta, Purbalingga, Cirebon ya. Kalau hujan itu kan deres sekali. Di sini tuh gerimis ya. Hujannya gerimis aja kecil, tapi ngericik aja lama gitu kan. Dan itu membuat orang sini sangat khawatir terhadap keselamatan anak-anak karena di jalan licin. Bisa terjadi kecelakaan, licin dan lain-lainnya. Sehingga ketika hujan itu diinformasikan oleh kementerian, misalnya kota ini hari ini pembelajaran online. Kota ini online. Karena akan turun hujan. Jadi sudah disampaikan terlebih dahulu oleh HIA di sini namanya Hayatul Arsad, jadi semacam BMKG-nya gitu ya. Perakiraan cuaca hujan maka libur. Ya bukan libur sih sekarang ya. Online belajar di rumah gitu. Dan kita pernah di sekolah di Meseret memang kita pernah ikut libur ya, karena memang kan kita berada di pengawasan Kementerian Pendidikan Saudi ya, mau nggak mau ya kita harus mengikuti aturan. Kalau dari sananya libur ya udah libur. Kalau online ya online. Online ya online gitu. Tapi ya sekarang sih online gitu kan. Nggak libur ya, bisa pakai Teams, bisa pakai Zoom dan yang lain. Yang berikutnya adalah saya ingin tanya ini tentang sekolah swasta. Sekolah swasta di Saudi. Ya, adakah sekolah swasta di Saudi? Sekolah swasta itu ada. Sekolah swasta terbagi-bagi ya. Ada yang swasta biasa, kemudian ada yang swasta internasional. Sekolah internasional. Yang bertaraf internasional ya. Kemudian sekolah swasta yang berbasis jaliyat atau diaspora. Kayak kita ini. Nah, ya kita ini masuknya ini. Jadi kita ini adalah sekolah Indonesia gitu ya, berbasis warga negara. Karena di Saudi ini banyak sekali orang dari berbagai macam warga negara yang datang untuk bekerja, belajar ya, bertugas dan yang lainnya gitu. Jadi selain sekolah Indonesia ada sekolah Turki, sekolah yang lainnya Pakistan dan yang lain-lain. Gitu. Kemudian ada juga sekolah swasta yang dalam satu sekolah tapi dia bermacam-macam jenis kewarganegaraannya. Ada Masar misalnya, Mesir, Jordan, Pakistan dan yang lain-lain. Dia di dalam satu jenis. Yang berarti ini misalnya gini, ada satu sekolah nih, namanya sekolah X misalnya, tapi di bawahnya itu ada sekolah khusus untuk khusus untuk Mesir, Mesir, kelas untuk Indonesia, Jordan itu ya. Tapi dalam satu sekolah. Gitu. Terus ada lagi? Enggak, udah cukup ya. Sekolah swasta yang lainnya TK itu. Oh iya tadi TK itu jadi dipegang oleh swasta. Nah, yang ini kan berarti sekolah-sekolah yang swasta ini mereka TK misalnya. TK dari mana biayanya itu? TK bayar itu ya? Wali murid bayar? Bayar ya, tetapi biasanya TK juga banyak menginduk ikut kepada DAR tadi ya, untuk sekolah ibu-ibu yang non formal tadi. Jadi biasanya di-handle oleh ada yayasan sosial gitu yang menghandle yang untuk gaji gurunya, fasilitasnya, dan yang lainnya gitu. Memang bayar tapi tidak terlalu mahal ya. Artinya bisa dijangkau gitu, satu semester, satu bulan gitu, misalnya cuma 100 real atau 50 real ya, itu sangat terjangkau sekali. Dan antum punya pengalaman menyekolahkan di sana?
Saya ada anak yang di sekolah TK ya, masih di TK Arab itu ya, di TK Arab itu, dan sekolah sore ya, asar sampai maghrib. Istri juga belajar juga di Dar gitu. Oke, ini sebenarnya masih banyak ini yang harus dikulik-kulik gitu. Cuma ya Masya Allah, ini sudah berapa jam ini? hampir 40 menitan mungkin atau Iya. berapa. Oke, terima kasih sekali. Ini sekali lagi Iya, sama-sama. teman-teman. Ini Masya Allah. adalah Ustadz Budi Martasaudin. Bukan Ustadz ya. Ustadz dong. Yang sekarang sedang menempuh kuliah di ini KSU, Kingswood University. Iya. Jurusan kebijakan Pendidikan, siasat tarbawiyah. siasat tarbawiyah, dan sudah hampir lulus nih. Insya Allah, mohon doanya mudah-mudahan. Ya mestinya sih dari tahun kemarin sih lulusnya. Oh, Cuma ini karena ada beberapa kendala-kendala jadi oke lah. Nanti kalau Insya udah Allah nanti selesai mungkin secepatnya. akan lanjut kuliah di kampus kita, teman. Oh, Insya Allah. Mudah-mudahan, Insya Allah. Ya, oke. Terima kasih sekali, Ted. Ya, sama-sama. Nanti insya Allah kita ketemu lagi kesempatan berikutnya dengan suasana yang tidak kalah menariknya bahasanya. Insya Allah. Itu teman-teman, bahasan ya sedikit informasi yang kita kulik, tapi ternyata banyak sekali yang dikeluarkan yang tidak terkira informasinya. Insya Allah kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya cukupi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selangkah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.